Oke, hai, masih bersama MP Tarot. Kita masih dalam bacaan umum ya. Bacaan untuk banyak orang, bisa cocok, bisa tidak. Bisa beberapa yang cocok, bisa terbolak-balik begitu ya. Tema kita kali ini kita pilih pile ya. Dengan tema kita cek-cek frekuensimu ya. Di sini ada 3 pilihan kartu. Kita cek frekuensi, kamu sedang berada di frekuensi mana ya dalam dunia spiritual. Ada pile 1, pile 2, dan pile 3 ya. Gunakan intuisimu dalam memilih. Di mana energimu ketarik ke situ ya, mungkin itu tarikan energimu sendiri ya. Jika tidak cocok mungkin itu bukan untukmu begitu ya, dibikin simpel saja. Kalian bisa pilih lebih dari satu juga bisa, karena frekuensi seseorang itu bisa naik turun ya, makanya ini adalah rentang frekuensinya ya, tidak tepat di frekuensi mana. Oke, hanya dibutuhkan kejujuran saja kepada diri sendiri, tidak perlu kepada orang lain dulu, yang penting ke diri sendiri dulu ya. Oke, buat kamu yang baru, perkenalkan saya MP ya. Saya seorang spiritual konsultan keluarga dan rumah tangga yang menggunakan tarot sebagai salah satu media pembaca energi. Kita akan mulai dari pile 1, kita singkirkan dulu pile yang kedua dan ketiga di sini ya. Oke, pile 1 ya, untukmu yang memilih pile 1. Oke, ini frekuensi antara 20 sampai 200 ya, sampai ya sebelum 200 lah, 200 maksimal begitu ya. 200 hash frekuensi 20 sampai 200 hash. Kita akan lihat kartunya. Oke, di sini ini kalian masih yang di frekuensi ini ya. Kalian masih bisa dibilang sering penat menjalani kehidupan ya. Kalian berpikir bahwa dengan bekerja uang datang, contoh ya, uang datang hanya akan datang jika kamu bekerja keras begitu. Nah, kemudian di sini juga ada apa ya, kalian ini beberapa di antara kalian menggunakan seringkali merasa kesulitan dalam menghadapi kehidupan begitu loh ya. Kok nggak nemu kalimatnya. Oke, di frekuensi ini di 20 sampai 200 ini ya, maksimal 200 ya. Itu kalian banyak berusaha untuk mencari jalan keluar atas segala permasalahan begitu ya. Jadi seringkali menghadapi kebingungan, kemudian rasa bersalah, nggak bisa move on, apalagi banyak ya hal-hal yang masih belum terkendali ya, ego yang belum terkendali kayak gitu ya. Oke, di sini juga kalian yang di frekuensi ini seringkali harapannya besar, kalau tidak terwujud seringkali kecewa, mungkin begitu ya. Obsesi juga, obsesi untuk jadi ini jadi itu, banyak keinginan, maksudnya begitu. Oke, di fase ini kalian ini ya seringkali kurang berhati-hati ya, ketika kalau senang sekali, kalau bahagia sekali ya, kayak gitu. Jadi ya seringkali kurang berhati-hati, karena ini kurang waspada, maksudnya begitu. Karena sebenarnya ketika kita tidak boleh terlalu bahagia, juga ketika bahagia tidak boleh terlalu bahagia, ketika sedih juga tidak boleh terlalu bersedih begitu ya. Oke, di frekuensi ini kadang merasa putus asa
tidak percaya diri, seringkali merasa bersalah begitu. Gitu ya. Sering menyalahkan diri sendiri juga begitu. Apa-apa itu dianggap sulit. Jadi pikiran masih sering membawa ke hal-hal negatif. Oh my god. Kalian yang memilih file ini mungkin memang mengalami kesakitan ya, banyak kesakitan, sehingga ini penyebab itu penyebab kenapa kalian menjadi seperti ini ya, merasa bersalah, merasa tersakiti, kayak gitulah ya, karena memang sering menghadapi hal-hal yang masih menyakitkan begitu ya. Jadi menyikapinya masih dengan kecurigaan kayak gitu. Jadi kalau pernah tersakiti gitu ya, nanti seringkali bawaannya curiga aja sama orang begitu ya, takut tersakiti lagi mungkin begitu ya. Oke, di fase ini juga kalian itu sebenarnya apa ya, tidak ingin, masih suka berkompetisi, tidak mau kalah istilahnya begitu. Aku harus menjadi lebih baik kayak gitu ya. Oke, lanjut. Di fase ini kalian ini masih sangat menginginkan duniawi, masih ingin punya segalanya kayak gitu ya, masih bahasanya itu masih tinggi lah keinginannya. Papa ingin dimiliki begitu ya. Kemudian di sini ya, sepertinya kalian ini yang di fase ini memang sangat bekerja keras jika harus menginginkan sesuatu begitu ya. Kalian harus bekerja keras, itu dalam pikiran kalian. Kalau enggak, aku enggak akan dapat apa yang aku inginkan gitu ya. Padahal sesungguhnya apa ya, bekerja itu secukupnya loh, secukupnya, karena rezeki itu ternyata bukan dari pekerjaan kita. Jadi pekerjaan kita ini hanyalah salah satu cara kita bersyukur, menggerakkan badan, sehingga hasil bukan kita yang menentukan. Banyak ya orang yang bekerja tapi tidak pernah cukup, tapi orang yang tidak banyak bekerja tapi kecukupan banyak juga begitu, ada juga begitu ya. Tapi di fase ini ya itu logika masih sangat bermain ya, emosi juga masih tinggi, masih sering berpikiran sempit, masih sering sedih, masih ada rasa tidak percaya diri, kemudian seringkali merasa bersalah, terus ya kadang-kadang juga merasa sombong begitu ya. Ya begitu umumnya manusia hari ini ya, yang berada di frekuensi antara 20 sampai sebelum 200 lah ya, begitu. Oke, untuk file 1 sudah cukup dulu, kita ke file 2 ya. Ini hanya gambaran, bisa naik turun, namanya frekuensi itu bisa naik turun. Oke, file 2 ya, yang memilih file 2. File 2 ini tentang apa ya, pencerahan. Pencerahan. Jadi kalian sudah mulai sudah bisa dibilang tercerahkan ya, levelnya tinggi ya, berada pada berapa itu, pada 500 Hz ke atas lah ya, 500 Hz ke atas. Oke, di sini kalian adalah sosok seorang yang apa ya, sudah tidak terlalu ini ya, sudah sangat penyayang gitu ya, pelindung kayak gitu. Apalagi pikirannya positif, tidak mudah, ya sudah tidak goyah dengan hal-hal yang berurusan dengan dunia. Justru kalian adalah dunia itu sendiri ya. Fase-fase yang sudah kamu lewati sudah banyak sekali di frekuensi ini ya. Kamu sudah mengalami kebangkitan spiritual ya. Kejatuhan demi kejatuhan ini ya, kehilangan demi kehilangan, kehancuran demi kehancuran, sehingga kamu mendapatkan
pencerahan ya. Frekuensinya tinggi di atas 500 400 lah, di atas 400. Oke. Wah, apalagi ini, kalian yang memilih file 2 ya, ini ada The Wheel of Fortune. Oke, ada Ace of Wands. Jadi di sini tuh begini, kalian yang memilih file 2 ini ya, kalian ini sudah orang-orang yang sangat beruntung, karena jarang yang sampai sini ya, jarang yang sampai sini. Ini karena perjalanannya sangat berat, dan kalian ini sudah kategori The Empress ya, sudah menjadi pemimpin tertinggi bagi dirimu sendiri. Di sini kamu sangat beruntung. Keberuntungan itu seringkali ya, kamu sangat beruntung, istilahnya begitu ya. Misalkan mungkin kamu sedang ada di sebuah posisi yang kurang nyaman begitu ya, entah apa begitu, nah, kamu akan selalu tertolong begitu. Apalagi di situ ada The Empress ya, ada Dewi Bumi istilahnya. Dan karena kalian juga mempunyai karakter yang membumi, jadi kalian ini ya orang-orang yang beruntung karena vibrasimu tinggi. Ini kalian berpikir positif, berbicara positif, apalagi berbuat yang positif, itu mendatangkan keberuntungan ya. Kemudian ada House of Wands. Ini kalian yang memilih file ini ya, memang adalah orang-orang yang sudah tercerahkan, kalian sudah bertugas istilahnya begitu. Ada yang memberi pencerahan kepada orang lain juga. Apalagi ada yang menjadi pemimpin ya. Oke, lanjut. Wah, kalian sepertinya di file ini ya adalah orang-orang yang terkenal begitu ya, karena mungkin kalian seorang pembimbing spiritual. Jadi pembimbing spiritual ini paling tidak berarti frekuensinya di atas 400 ya. Wah, tinggi juga ya. Oke, jadi kalian ini adalah orang-orang pemikir ya, intelek. Kategori ilmuwan itu kemungkinan berada di 400 Hz begitu ya. Kemudian kalian adalah orang-orang yang punya cinta tanpa syarat, karena ada The Empress, orang-orang yang mencintai, yang berbelas kasih tanpa berharap kembali ya, seorang ibu begitu ya, laksana seorang ibu yang hanya memberi tak harap kembali ya. Ini sangat langka ya di hari ini. Hidup kalian juga tenang, damai, kalian bisa menundukkan ego, bersahabat dengan ego ya, tidak menjustis tentu saja, dan sangat welas asih ya, karena ada The Empress di situ. Ini adalah fase pencerahan, fase yang sangat tinggi bagi orang-orang yang sudah tercerahkan. Tapi memang sebelumnya mengalami hal-hal yang luar biasa ya, penderitaan yang luar biasa, sehingga kalian mencapai kebijaksanaan begitu ya. Orang-orang di sini memang luar biasa ya di file ini begitu ya. Itu gambarannya saja ya. Kita akan menuju file 3 ya, biar tidak panjang. Oke, file 3. File 3 ada King of Cups. Ini tentang kebijaksanaan. Mungkin kalian yang, kita ambil kartu lagi, yang memilih file ini adalah orang-orang yang pernah yang belajar dari frekuensi yang tadi yang di file 1 ya. Ada ketakutan, kemarahan, kesedihan, hal seperti itu. Kemudian kalian akhirnya tuh memahami lah dari masalah-masalah yang kalian hadapi. Akhirnya kalian, oh iya ternyata aku harus begini ya. Kesadarannya mulai muncul di file ini, file 3 sorry. Kalian menjadi sosok yang bijaksana begitu akhirnya ya. Ini tentang kalian yang di file ini ya. Ini sudah mulai bisa dibilang merasa aman, sudah tidak
merasa aman, merasa tenang kayak gitu. Berada dalam zona aman lah ya, merasa begitu. Sudah meninggalkan berusaha move on lah dari banyak kesedihan seperti itu ya. Sudah berpikir positif, mulai netral, tidak menjustis ya. Kemudian kalian sudah lebih santai menghadapi sesuatu ya. Kemudian kalian sudah optimis ya menjalankan kehidupan. Kemudian ya namanya belajar positif ya, belajar positif begitu. Ini di sini kalian ya sepertinya sudah mulai punya ide-ide yang kreatif, pengembangan diri, belajar mungkin mencari pencerahan, mungkin konsultasi dengan ahlinya. Kemudian kalian di sini sering sharing dengan orang-orang yang sepemikiran begitu ya. Kemudian ini tentang komunikasi, tentang kreativitasmu begitu ya. Maksudnya pertanyaan-pertanyaanmu di sini sudah mulai banyak terjawab. Ya, di sini juga kamu sudah mulai merendahkan egomu meskipun kadang belum berdamai dengan diri sendiri, masih ada konflik-konflik batin ya di dalam diri. Jadi kalian akan mencapai pencerahan yaitu dengan yang seperti yang di bal 2, dengan bisa berdamai dengan ego ya, berdamai dengan diri sendiri. Tapi di fase ini kalian sudah sangat bagus ya kalau menurut saya. Ini di frekuensi 200 sampai 400 tadi ya. Sebelum 400 ya 350 lah ya frekuensi mulai muncul kesadaran begitu. Oke, di sini ada meditasi, artinya mungkin kalian sudah mulai ada penerimaan begitu ya, sudah positif mindset, introspeksi diri, terutama introspeksi diri ya. Kalian sudah mulai meyakini karma gitu ya, tabur tuai begitu. Ya, sudah tidak menyalah-nyalahkan takdir, sudah mulai move on lah ya. Oke, file 3. Kalian biasanya ya kalau menurut pembacaan kartu tarot ini memang kalian akan didampingi oleh para spiritmu ya dalam fase ini. Kalian mulai tercerahkan dan memang ini yang kalian bisa sampai ke fase ini ya. Ini karena mereka, para pendamping gaibmu itu, para spiritmu, leluhurmu ya, para malaikat pendampingmu itu yang menunjukkan jalan. Kamu akan dibimbing oleh mereka. Ini sudah mulai, kalian sudah mulai naik ya, naik pesat ini ya, frekuensi 200 sampai 350 lah ya. 350 itu penerimaan, 300 itu kemauan, optimis, positive thinking, terus produktif, terus take action gitu ya. Nah ini kalian juga kalian memasuki fase frekuensi 200 ini ya, fase mulai mulai berkesadaran karena mengalami the tower moment ini mungkin kebangkrutan, kehilangan, banyak yang kamu alami di sini ya, kehilangan demi kehilangan begitu ya, rasa sakit begitu. Akhirnya kalian lebih bijaksana dalam menyikapinya ya, ada kesadaran. Oke, di sini juga di fase ini kalian banyak menjalani challenge ya, challenge kehidupan yang berikutnya. Tentu saja banyak challenge kehidupan tuh, sampai nanti kita pergi masih ada challenge, cuman ke depan itu kamu akan lebih mudah untuk mengerjakannya ya. Kalau di awal-awal memang sangat berat sekali, apalagi ada tower moment ini ya. Jadi kalian adalah orang-orang the phoenix generation ya, generasi burung phoenix. Jadi kalian orang-orang yang bangkit dari kematiannya, dari kematianmu begitu ya. Kalian ini sudah pernah hancur lebur begitu, kemudian kalian bangkit. Ini fase yang luar biasa karena kalian terbimbing ya, kalian terbimbing oleh para para spiritmu.
Oke, di fase ini sepertinya kalian juga ada yang dibekali oleh pengetahuan, dibekali keterampilan-keterampilan ya dalam bidang spiritual yang mungkin akan kalian gunakan sebagai jenjang karir ya di dunia itu, ya paling tidak untuk mencukupi dirimu dan ya keluargamu, mungkin begitu ya. Oke, di fase ini kalian juga sudah bisa bilang berpikir sangat positif ya, bisa memberi pencerahan ke orang lain, maksudnya memberi nasihat, kebijaksanaan tentang kejujuran, hal-hal seperti itulah ya. Ya sudah bijaksana, sudah sudah memahami apa itu karma, apa itu tabur tuai begitu ya. Dan di sini wah, ini ada Ten of Cups, ini tentang keluarga. Di fase ini kalian sepertinya lebih banyak mungkin pengennya itu membahagiakan keluarga, fokus dengan keluarga begitu mungkin ya. Nah, ini fase-fase yang banyak dirindukan sebenarnya, karena di file 1 itu di frekuensi di bawah 200 banyak keluarga yang berantakan di situ ya. Di sini kamu sudah bahagia, bisa berkumpul dengan keluargamu ya, bisa bahagia, bisa menata hidupmu dan keluarga ya. Nah, ini sudah di fase sedang ya, sudah cukup tinggi malah ya. Ya, luar biasa kalian yang di PL2 ini ya. Nanti fase pencerahan di itu ya, file 2 begitu ya, kalian yang memilih file 2. Oke, sudah cukup ya. Untuk kalian yang mau konsultasi silahkan, nomor WA saya ada di setiap video ya. Jangan lupa like, subscribe, share komennya. Terima kasih sudah menonton, salam sayang selalu, bye bye.